Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yuniarti dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 Sisdikes Abdi Nusantara Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kegawat daruratan. Kegawat daruratan itu sendiri mempunyai definisi, ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba seringkali merupakan kejadian yang berbahaya menurut Dorlan tahun 2011. Kemudian kegawat daruratan juga dapat didefinisikan sebagai situasi serius dan kadangkala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa menurut Campbell tahun 2000. Nah, kemudian selanjutnya pengertian dari kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan antara selama atau sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Nah, selanjutnya pengertian dari kegawat daruratan neonatal. Kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sangat kritis, kurang lebih usia hingga 28 hari, serta membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa timbul sewaktu-waktu. Itu menurut Sheriff Browson tahun 2006. Jadi kegawat daruratan neonatal ini adalah situasi yang mengancam bayi baru lahir yang sangat kritis hingga usia 28 hari. Nah, itu tadi tentang penjelasan tentang kegawat daruratan neonatal. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah kegawatan dan kegawat daruratan adalah suatu keadaan yang serius yang sangat mendapatkan pertolongan segera. Bila terlambat atau terlantar akan berakibat buruk dan baik buruknya penyakit atau kematian. Yang kedua, kegawat daruratan atau kegawatan dalam kebidanan adalah kegawatan atau kegawat daruratan yang terjadi pada wanita hamil, melahirkan, atau nifas. Kegawat daruratan dalam kebidanan dapat terjadi secara tiba-tiba, bisa disertai dengan kejang, atau dapat terjadi sebagai akibat dari komplikasi yang tidak dikelola atau dipantau dengan tepat. Kemudian, penderita atau pasien gawat darurat adalah pasien yang perlu pertolongan tepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan. Ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap atau responden dari penolong. Pengertian lain dari penderita gawat darurat adalah penderita yang bila tidak ditolong segera akan meninggal atau menjadi cacat, sehingga diperlukan tindakan diagnosis dan penanggulangan. Kemudian selanjutnya, tindakan pertolongan harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas dan fungsi vital sesuai dengan urutan ABC, yaitu C. Circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah. Yang kedua, A. Airway, yaitu membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. Yang ketiga, breathing, yaitu menjamin ventilasi lancar. Jadi ketika komponen ini harus saling berhubungan dan harus diperhatikan. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegah terjadinya kegawat daruratan yang tepat itu? Cara mencegah terjadinya kegawat daruratan itu adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang harus-menerus terhadap ibu dan klien. Jadi, cara mencegah ini dari perencanaan hingga pemantauan itu harus benar-benar dilakukan dengan tepat dan cermat. Nah, selanjutnya tentang bagaimana cara merespon kegawat daruratan. Nah, cara merespon itu adalah apabila terjadi kegawat daruratan, anggota tim harusnya mengetahui peran mereka dan bagaimana tim harusnya berfungsi untuk merespon terhadap kegawat daruratan secara yang paling efektif.
Kemudian anggota tim harusnya mengetahui situasi klinik dan diagnosa medis. Diagnosa medis juga tindakan yang harus dilakukan. Selain itu juga harus memahami obat-obatan dan penanganannya, dan juga cara pemberian dan efek samping obat tersebut. Anggota tim harusnya mengetahui peralatan emergensi dan dapat menjalankan atau memfungsikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana penata laksanaan awal terhadap kasus kegawat darurat kebidanan? Nah, yaitu bidan harusnya tetap tenang, jangan panik, jangan membiarkan ibu bersalin tanpa penjaga atau penunggu. Bila tidak ada yang bertugas, berteriaklah untuk meminta bantuan. Jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi dengan cepat. Jika dicurigai adanya shock, mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat seperti BH atau bra. Ajak bicara ibu atau klien dan bantu ibu atau klien untuk tetap tenang. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan cara meliputi tanda-tanda vital, warna kulit, dan peredaran darah yang keluar. Untuk selanjutnya, pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan secara tepat. Bagaimana sih pengkajian awal kasus kedaruratan secara tepat itu? Ada beberapa langkah. Untuk yang pertama, jalan nafas atau pernafasan. Di sini kita harus perhatikan dulu adanya sianosis, gawat nafas. Lakukan pemeriksaan pada kulit, apakah ada pucat atau tidak. Lalu bagaimana suara paru, apakah ada wheezing, sirkulasi, tanda-tanda shock, kaji kulit, kaji nadi, dan tekanan darah. Kemudian yang kedua yaitu perdarahan pervaginaan. Bila ada pendarahan pervaginaan, tanyakan apakah ibu sedang hamil, lalu usia kehamilannya berapa, riwayat persalinan atau sebelumnya dan sekarang. Kemudian bagaimana proses kelahiran plasenta, kaji kondisi vulva, jumlah darah yang keluar, plasenta tertahan, uterus apakah ada Antonia uteri, dan kondisi kandung kemih apakah penuh. Yang ketiga, klien tidak sadar atau kejang. Dalam hal ini, tanyakan pada keluarga apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan. Jika iya, periksa tekanan darah dan temperatur atau suhu. Yang keempat, demam yang berbahaya. Tanyakan pada ibu apakah ibu lemah, apakah sering nyeri saat berkemih. Periksa temperatur jika lebih dari 39 derajat perlu diperhatikan kegawat daruratannya. Yang selanjutnya, tingkat kesadaran, kaku, kuduk, paru, pernafasan jangkal atau tidak, abdomennya tegang atau tidak, lalu vulva, keluar cairan purulen atau tidak, dan yang terakhir payudaranya bengkak atau tidak. Yang kelima yaitu nyeri abdomen. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa ibu sedang hamil, usia kehamilannya berapa, periksa tekanan darah, nadi, temperatur, dan uterus jika ibu saat dalam keadaan hamil. Dan yang terakhir yaitu perhatikan tanda-tanda berikut: keluaran darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah, ketubang, demam, dan gawat nafas. Nah, lalu bagaimana sih peran kita sebagai bidan tentang bagaimana mengatasi gawat daruratan itu sendiri? Nah, di sini bidan harus mampu yang pertama melakukan pengenalan secara kondisi gawat darurat. Yang kedua, stabilisasi klien atau ibu dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentesa. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menjamin kelancaran jalan nafas, memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasi. Yang kedua, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, mengganti cairan tubuh yang hilang. Dan yang keempat, mengatasi nyeri atau kegelisahan.
Yang ketiga, di tempat kerja, bidan mampu menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, yaitu yang pertama, menyiapkan radian atau warmer atau lampu pemanas untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Yang kedua, menyiapkan alat resusitasi kit untuk bayi dan ibu dan bayi. Yang ketiga, menyiapkan alat pelindung diri. Yang keempat, menyiapkan obat-obatan emergensi. Dan peran yang keempat yaitu memiliki keterampilan klinik, antara lain yang pertama, mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan. Nah, peran organisasi sangat penting di dalam pengembalian sumber daya manusia atau SDM untuk meningkatkan keahlian. Yang kedua, memahami dan mampu melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir, yang meliputi making pregnancy safer, safe motherhood, dan kemudian bonding attachment. Dan yang terakhir, inisiasi menyusui dini dan lain sebagainya. Jadi keterampilan bidan ini dari mulai resusitasi dengan hingga cara melakukan IMD dengan baik. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kasus kegawat daruratan maternal neonatal, yaitu Nyonya M P5AA0 telah Anda tolong persalinannya 2 jam yang lalu. Kemudian saat Anda melakukan observasi, Nyonya M mengeluh pusing dan keluar darah dari kemaluan banyak. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan? Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan secara tepat. Di sini yang perlu diobservasi yaitu perdarahan pervaginaan dan perhatikan tanda-tanda berikut: keluaran darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pejak ketuban, demam atau gawat nafas. Lalu dalam kasus di atas kita perlu pemeriksaan tanda-tanda vital dengan cepat. Kemudian observasi beberapa cc jumlah darah pervaginaan yang keluar, dan lakukan observasi pengeluaran pada kasus di atas, Nyonya M P5AA0 nifas 2 jam dengan pendarahan postpartum primer. Nah, pendarahan pasca persalinan primer yaitu pendarahan yang terjadi dalam waktu 24 jam setelah persalinan. Nah, di sini kasusnya ibu atau Nyonya M ini sudah pasca persalinan 2 jam, jadi termasuk persalinan primer. Kemudian cara pencegahannya yaitu lakukan secara rutin manajemen aktif skala 3. Penyebabnya antara lain antonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, dan gangguan pembekuan. Nah, di sini apa sih pendarahan pasca persalinan itu? Pendarahan pervaginaan yang melebihi 500 cc. Jadi dalam kasus di atas kita harus periksa dulu berapa jumlah pendarahan pervaginaan yang keluar dari Nyonya M tersebut. Yang kedua, perkiraan pendarahan biasanya tidak sebanyak yang sebenarnya. Yang ketiga, volume darah yang hilang bervariasi, akibatnya tergantung HB. Dan yang terakhir, pendarahan bisa berlangsung secara cepat dan lama. Lalu bagaimana penanganan kasus tersebut? Yang pertama, selalu siapkan tindakan gawat darurat. Di sini kita harus menyiapkan dengan metode bakso gudul. Kemudian yang kedua, melakukan manajemen aktif skala 3. Yang ketiga, minta pertolongan pada petugas lain untuk membantu bila memungkinkan. Yang selanjutnya, bila terjadi tanda-tanda syok, lakukan segera penanganan. Kemudian periksa kandung kemih. Bila kandung kemih ibu penuh, lakukan kateterisasi dan kosongkan. Yang selanjutnya, cari penyebab pendarahan. Nah, di sini pendarahan bisa terjadi antara lain antonia uteri, robekan jalan lahir, ruptur uteri, dan retensio plasenta. Dan terakhir, sambil melakukan tindakan secara tepat. Kemudian meses fundus uteri segera setelah plasenta lahir, maksimal 15 detik. Bila uterus berkontraksi, evaluasi rutin. Bila tidak, evaluasi dan bersihkan bekuan darah
atau sel ketuban melalui KBI maksimal 5 menit. Bila uterus berkontraksi, pertahankan KBI 1-2 menit. Keluarkan tangan secara hati-hati. Lakukan pengawasan kala 4. Bila uterus tidak berkontraksi, anjurkan keluarga KBE. Keluarkan tangan secara hati-hati. Suntik ergometrin 0,2 IM. Nah, itu tadi sedikit presentasi saya hari ini mengenai konsep dasar kegawat daruratan mater dan neonatal. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.